Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Sekar Dewi Kumalasari, Nimas Atahiratu, Anissa Ulinuha, dan Tania Amanda Wulandari akan menyampaikan materi mengenai ruang lingkup pengawasan lembaga keuangan syariah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tania Amanda Wulandari. Latar belakang. Perekonomian dunia telah berkembang dengan cepat dari waktu ke waktu, seiring berkembangnya teknologi informasi yang begitu pesat. Terjadinya krisis di sektor perbankan, maka diperlukannya pengaturan pengawasan bank. Pentingnya pengaturan dan pengawasan ini terjadi baik pada perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Pengawasan bank syariah berada dalam pengawasan Bank Indonesia atau BI dan Dewan Syariah Nasional atau DSN. Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memiliki peran dalam pengendalian dalam aspek syariah dan auditor dalam penguji penyajian laporan keuangan. Adanya pengawasan dan audit syariah diperlukan elemen lain yang mendukung kesuksesan perbankan syariah, yaitu good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Ulinuha. Perkembangan ruang lingkup pengawasan lembaga keuangan syariah di dunia. Secara internasional, perkembangan lembaga keuangan Islam diawali dengan adanya gerakan lembaga keuangan yang bebas riba dengan menggunakan sistem modern yang pertama kali dilakukan di desa Mid Grammar. Kelahiran bank ini telah mengawali diadakannya konferensi ekonomi Islam yang pertama tepat pada tahun 1975 di kota Mekah. 2 tahun setelah konferensi Islam, lahirlah Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank atau IDB. Negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, OKI, menjadi salah satu pelopor berdirinya IDB. Pada sidang Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota OKI tahun 1975 di Jeddah, berhasil menyetujui terkait pendirian Bank Islam Indonesia dengan nama Islamic Bank Development. IDB secara resmi berdiri pada tanggal 20 Oktober 1975. Fungsi utama bank ini berperan serta dalam modal usaha dan bantuan serbaguna untuk meningkatkan produksi bagi perusahaan dan juga memberikan bantuan keuangan bagi negara-negara anggota dalam bentuk lain untuk perkembangan ekonomi dan sosial. Perbankan syariah merupakan suatu wujud kebutuhan masyarakat di mana keberadaannya diharapkan dapat menghilangkan sistem riba yang terdapat dalam bank-bank konvensional dan dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada saat ini. Selanjutnya, lembaga-lembaga pendukung bank syariah di tingkat internasional. Yang pertama ada Islamic Development Bank, merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang didirikan berdasarkan deklarasi hasil konferensi Menteri-Menteri Islam di Jeddah pada bulan Desember 1973. Yang kedua ada Accounting and Auditing Organizing for Islamic Financial Institution atau AAOIFI, merupakan lembaga internasional yang bersifat otonom dan non-profit yang menyiapkan berbagai akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan syariah bagi lembaga-lembaga keuangan Islami. Yang ketiga ada International Islamic Financial Market atau merupakan lembaga internasional yang didirikan untuk mengembangkan pasar modal dan pasar uang syariah secara global, dan selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pasar sekunder untuk instrumen keuangan syariah global. Pengharapan EIFM saat ini berfokus pada beberapa proyek saja, di antaranya standarisasi pasar primer dan sekunder syariah terkait dengan kontrak dan produk, pengembangan instrumen kepatuhan syariah dalam sistem manajemen likuidasi dan perdagangan internasional yang meliputi infrastruktur perdagangan, clearing, dan limit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sekar Dewi. Lingkup Sistem Pengawasan LKS update di Indonesia. Pengawasan terhadap praktek keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah memiliki sejumlah landasan, yaitu landasan syariah dan landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Landasan syariah yang biasa diacu misalnya
adalah pemahaman terhadap surat Al-Asr ayat 1-3 dan landasan hukum positif antara lain dapat diacu pada peraturan perundang-undangan yang menempatkan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank. Pengaturan dan pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi aspek produk dan transaksi. Hal tersebut terinci dalam PBI nomor 7/35/PBI/2005, perubahan atas nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nyamas Atahariatu. Kesimpulannya, lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki umat Islam melayani umat Islam. Lembaga keuangan syariah memiliki Dewan Syariah yang merupakan anggota Organisasi International Association of Islamic Banks atau IAIB dan sebagainya. Perkembangan lembaga keuangan Islam diawali dengan adanya gerakan lembaga keuangan yang bebas riba dengan menggunakan sistem modern yang pertama kali dilakukan di Desa Midkremah. Nah, kelahiran bank ini telah mengawali diadakannya konferensi ekonomi Islam yang pertama tepat pada tahun 1925 di Kota Mekah, sehingga akhirnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia ada dengan keputusan DSN nomor 1 tahun 2000 tentang pedoman dasar Dewan Syariah Nasional MUI. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.